Bisikan syaitan seakan-akan berat. Kalau Anda bilang kan, Ustaz, syaitan kan dibelenggu di Ramadan. Ingat, dibelenggu bukan berarti tidak bisa goda. Karena dalam riwayat dikatakan para maradatul jin, jin-jin yang jahat dibelenggu. Sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Berarti masih menggoda. Cuma tidak kuat. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah hamimi nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Sekalian membetulkan, meluruskan orang Wahabi. Pentingnya salah diluruskan, ya bersyukurlah. Tak boleh ada yang marah. Kalau ada yang marah berarti hatinya dipenuhi sama iblis. Berkaitan dengan hadis yang setengah panjang lah. Isinya ada 5 khususiat yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun qablahum. Yang 5 itu tidak dikasih untuk umat sebelum mereka. Umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, bau mulut lebih disukai oleh Allah. Bau mulut orang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada harumnya minyak kasturi. Yang kedua, sampai mereka berbuka ikan-ikan mohon ampun kepada untuk mereka. Yang ketiga, Allah hiasi surganya setiap hari. Kemudian berfirman, dalam waktu dekat, sebentar lagi, hambaku yang soleh akan terbebas dari kesusahan-kesusahan dan akan mendatangi. Yang keempat ini yang dibahas adalah watu sofadu fihi maradus syayatin. Di dalam bulan suci Ramadan, setan-setan yang sangat jahat itu dibelenggu. Sehingga mereka tidak bisa beraksi di bulan suci sebagaimana mereka beraksi di bulan-bulan yang lain. Sehingga di bulan suci mereka tidak bisa menggoda umat Nabi SAW sebagaimana mereka menggoda umat Nabi di bulan selain Ramadan. Yang kelima, di akhir bulan Ramadan, di akhir malam bulan Ramadan, mereka diampuni. Paham tidak? Itu tidak bahas yang lain panjang lebar. Yang watu safadu fihi maradus syayatin saja. Yang pertama, lafaz hadis yang disampaikan oleh orang Wahabi itu salah. Katanya maradul jin. Jelas salah. Karena lafaz hadisnya watu safadu fihi maradus syayatin. Apa bedanya syaitan dan jin? Jelas beda sekali. Apakah syaitan tidak bisa dibilang jin? Jin tidak bisa dibilang syaitan? Jelas tidak bisa. Kenapa? Karena nomor 1, syaitan dan jin adalah bangsa yang berbeda. Walaupun sama-sama diciptakan dari api, tetapi mereka bangsa yang berbeda. Yang kedua, syaitan tidak ada satupun dari mereka yang besok-besok akan masuk surga. Jadi sudah harga mati, sudah dijamin oleh Allah, tidak ada satupun dari mereka yang bakalan masuk surga. Semua akan ke neraka. Sementara jin, sebagian akan ke surga, sebagian akan ke neraka. Sama seperti manusia. Paham tidak? Yang ketiga adalah yang berjanji untuk menggoda manusia itu bukanlah jin, tetapi syaitan. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi yang berjanji untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia itu bukan jin, tetapi siapa? Syaitan. Jin itu saja itu biasanya kerasukan. Dia
mengganggu manusia yang kosong hatinya dari mengingat Allah, kosong pikirannya, dalam keadaan posisi tidak fokus, kemudian lemah iman, lemah amal, maka biasanya jin itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Terganggunya begitu. Paham tidak? Seperti itu. Maka jelas bukan maradul jin, tetapi apa? Maradul syayatin. Jadi syaitan yang amat jahat di dalam bulan suci Ramadan dibelenggu sama Allah. Yang kedua adalah penjelasan mengenai sepotong lafaz hadis ini dari orang Wahabi juga salah. Penjelasannya apa kata mereka? Bahwa saat syaitan yang amat jahat dibelenggu, bukan berarti kesannya tidak ada. Kesannya tetap ada, walaupun tidak sekuat di luar bulan suci Ramadan. Kata-kata ini penjelasannya jelas salah. Dari segi nas salah, dari segi logika juga salah. Logikanya bagaimana? Lihat. Salah satu makhluk yang Allah kasih kelebihan luar biasa adalah Dajjal. Yang kejahatannya itu menyebabkan tidak sedikit orang akan tergelincir dalam kekufuran. Bahkan nabi-nabi, setiap nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Anbiya alaihi wasallam dari Nabi Adam alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu meminta kepada Allah perlindungan agar jangan dijumpakan dengan Dajjal, agar dilindungi dari kejahatan Dajjal, fitnah Dajjal. Walaupun seandainya Dajjal itu datang, salah satu dari nabi-nabi masih hidup, tentu Allah selamatkan nabinya itu. Jadi pelajaran dari Allah lewat nabi-nabi untuk umat mereka, bahwa betapa bahayanya itu fitnah Dajjal, sehingga sekelas nabi-nabi saja minta perlindungan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Paham tidak? Tetapi saat Dajjal masih dibelenggu, sekarang kan masih dibelenggu, semua yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi SAW, kejahatannya itu tidak ada pengaruhnya sama manusia. Tidak ada pengaruhnya sama manusia. Tanpa ragu, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai Dajjal betul. Tapi saat dia dibelenggu, maka pengaruhnya tidak ada biar sedikit. Walaupun wajib waspada dengan berdoa, mohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya. Sama seperti itu juga, saat setan-setan yang amat jahat dibelenggu, maka tidak ada kesan jahatnya. Titik. Pertanyaan lalu, kenapa di bulan suci Ramadan tidak sedikit orang yang masih berbuat maksiat? Tidak sedikit orang awal-awal semangat beramal, kemudian kendor, akhir-akhir tinggalkan amal. Bukankah itu menunjukkan pengaruh setan-setan yang jahat yang sudah dibelenggu itu masih ada? Jawabannya, pengaruhnya sudah tidak jelas, tidak ada lagi. Lalu bagaimana dengan mereka tadi itu? Mereka itu kaitannya dengan hadis yang lain. Makanya jelas dalam memahami hadis itu jangan sepotong-sepotong. Ya, kita tidak punya keahlian, maka kita harus belajar dari orang ahli. Seperti itu. Berkaitan dengan orang-orang jahat tadi, ada dua penjelasan. Yang pertama sekali adalah hadis yang lain mengatakan bahwa yang dibelenggu mutlak syayatin. Tusaffadu fihi syayatinu. Di dalam bulan suci bukan hanya setan-setan besar-besar saja dibelenggu, tetapi seluruh syaitan. Jadi ada dua hadis nih. Kalau kita ikuti hadis kedua, muncul pertanyaan tadi. Kenapa manusia masih buat dosa? Kenapa awal mula semangat beramal terus kendor? Maka jawaban yang pertama adalah mengumpulkan dua hadis. Supaya hadis pertama dan kedua tidak
seberangan. Bagaimana cara mengumpulkannya? Jadi hadis yang pertama menafsirkan, menjelaskan hadis yang kedua. Bahwa hadis yang kedua yang di dalamnya berisi seluruh syaitan dikumpul itu zahir, maka hadis yang pertama menjelaskan yang dimaksud dengan hadis kedua adalah hanya syaitan-syaitan yang amat jahat saja yang dibelenggu. Sementara syaitan-syaitan yang kecil tidak dibelenggu. Maka lewat syaitan-syaitan kecil-kecil itu manusia digoda. Ada yang masih dijerumuskan dalam kemaksiatan, ada yang pelan-pelan ditarik untuk meninggalkan amal yang awal mula semangat. Paham tidak? Itu penjelasan pertama. Yang kedua, kalau kita mau ikuti pendapat kedua ya, dengan cara mentarjih, alias hadis kedua lebih diunggulkan ketimbang hadis yang pertama. Berarti semua syaitan dibelenggu, mau yang kecil ataupun yang besar. Muncul lagi, kenapa manusia itu bisa berbuat dosa, tinggalkan amal dan seterusnya. Maka jawabannya adalah kebiasaan manusia berbuat dosa itu disebabkan karena selama 11 bulan saat manusia digoda oleh syaitan, kemudian manusia mengikuti ajakan syaitan, menyebabkan hatinya itu berkarat. Jadi kebiasaan berbuat dosa sebab mengikuti nafsu dan syaitan selama 11 bulan tadi sudah menjadi darah daging. Maka tatkala datang bulan Ramadan, hatinya itu tetap condong untuk kejahatan. Walaupun tidak sekuat di luar bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan masih ada syaitan yang mengganggu. Sementara di dalam bulan Ramadan yang tersisa adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging tadi itu. Keadaan hati yang sudah dipenuhi oleh kegelapan dosa tadi menyebabkan dia selalu condong kepada kejahatan. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Yang mafhumnya adalah saat manusia berbuat dosa, maka satu titik hitam masuk di hati. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, dibersihkan hati. Sebaliknya, kalau dia tidak bertobat, dia buat dosa berikutnya, maka titik hitam itu akan semakin banyak gitu. Banyak sehingga hatinya dikuasai oleh titik hitam. Sudah tidak ada lagi cahaya. Cahaya yang dengannya dia bisa sebabkan ini baik ini buruk. Cahaya yang dengannya hatinya itu ingin berbuat baik, ingin menerima kebaikan. Tidak ada lagi. Dipenuhi oleh kegelapan dosa. Maka saat itu isti'dad, kemampuan hati seseorang untuk menerima kebaikan ditutup sama Allah. Yang ada hanya untuk menerima kejahatan, condong untuk kebaikan sudah tidak ada. Ditutup, maunya untuk kejahatan. Paham tidak? Nah, maka di bulan Ramadan mereka tetap berbuat dosa. Paham nih? Maka khulasanya adalah nomor 1. Manusia di bulan suci masih tetap berbuat dosa. Walaupun syaitan yang besar sudah dibelenggu. Kenapa? Karena syaitan kecil masih bebas. Yang kedua, kalaupun ikuti hadis kedua, semua syaitan sudah dibelenggu tetapi masih buat dosa. Karena itu pengaruh kebiasaan yang dia buat sesuai dengan rayuan iblis selama 11 bulan. Kebiasaan jelek itu sudah mendarah daging. Jadi dia walaupun masuk dalam bulan suci, nomor 1 dia masih tetap maksiat walaupun tidak sekuat sebelumnya. Yang kedua, kalaupun dia buat amal, dia tidak nikmati amal itu. Hanya iman suasana. Awal-awal saja semangat kelihatan. Tetangga sholatnya sudah satu-satu mundur, dia ikut mundur. Sudah tidak mau lagi tarawih
Awal-awal Ramadan sebelumnya dia tidak pernah sholat 5 waktu. Awal-awal dia sholat 1-2 hari dia suka tinggal. Awal-awal dia baca Quran dan seterusnya. Hari berikutnya dia tidak lagi baca Quran. Semoga bermanfaat.